Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan mengenai materi konsep etika bisnis dalam fungsi keuangan. Sebelum pemaparan ini kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Herianto, dengan MPM 2401010111 dan rekan saya Dwi Haryono dengan NPM 2401010112. Kita akan mulai dengan landasan dasarnya. Apa itu etika? Jadi etika itu adalah ilmu tentang baik buruk perilaku manusia. Kemudian di dalam konteks Islam, etika itu bertugas membimbing manusia untuk menuju akhlak mulia. Terus mengapa ini relevan dengan fungsi keuangan? Karena fungsi keuangan memerlukan etika agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga sejalan dengan prinsip moral dan syariah. Artinya, etika menjadi kompas dalam setiap langkah finansial. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengapa kita eh, perlu mempelajari etika dalam keuangan. Yang pertama yaitu dampak langsung pada stakeholder. Jadi, setiap keputusan finansial, baik besar maupun kecil, memiliki dampak langsung pada berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholder. Kemudian yang kedua, yaitu mencegah penyimpangan. Jadi, keuangan tanpa etika akan dengan mudah memicu berbagai masalah seperti penipuan, riba, korupsi, dan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, yaitu pedoman berkeadilan, di mana etika menjadi pedoman agar fungsi keuangan berjalan secara adil, amanah, dan berkeadilan. Ini merupakan fondasi untuk membangun sebuah kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu etika keuangan dalam Islam itu memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama yaitu larangan memakan harta orang lain secara batil. Larangan memakan harta seorang lain ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian yang kedua ada larangan riba. Larangan riba ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Yang selanjutnya yaitu kewajiban berbuat adil dalam transaksi. Terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang selanjutnya yaitu mencari keuntungan dengan cara yang benar, yaitu surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala, negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar keuangan syariah. Eh, Slide ini membahas etika keuangan Islam
kita tidak bisa lepas dari konsep dasar keuangan syariah. Perlu digarisbawahi, keuangan syariah bukan sekedar label syariah, tetapi harus benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utamanya yaitu halal dan tidak merugikan, yaitu cara memperoleh harta harus halal, tidak boleh merugikan pihak lain. Terus uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan dengan bunga. Kemudian yang terakhir instrumen, jual beli bagi hasil jasa tidak pada objek haram atau batil. Slide yang selanjutnya yaitu etika dalam fungsi keuangan. Pada slide ini dijelaskan bahwa etika diperlukan dalam setiap proses fungsi keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Pertama, yaitu perencanaan keuangan harus dilakukan secara jujur dan realistis. Artinya, setiap rencana penggunaan dana harus berdasarkan kondisi real perusahaan, bukan berdasarkan asumsi yang dibuat-buat atau dimanipulasi. Yang kedua, pengorganisasian dana wajib dilaksanakan secara amanah dan transparan. Semua aliran dana harus dapat dipertanggungjawabkan serta dicatat dengan jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan. Yang ketiga, penggunaan dana harus diarahkan pada kegiatan yang halal, produktif, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam perspektif Islam, dana tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang dilarang atau mengandung unsur batil. Yang keempat, pengawasan keuangan harus dilakukan secara ketat. Ini bertujuan untuk menghindari kecurangan, manipulasi laporan, korupsi, atau praktik keuangan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, slide ini menegaskan bahwa etika bukan hanya nilai tambahan, tetapi merupakan fondasi agar seluruh aktivitas berjalan dengan jujur, adil, dan amanah. Untuk pemaparan pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Dwi Haryono. Kepada Mas Dwi Haryono, kami persilahkan untuk memaparkan pada slide selanjutnya. Nah, nah, selanjutnya yaitu ada motif ekonomi Islam vs konvensional. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar dalam motif ekonomi. Islam mengakui motif memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut dibatasi oleh moral, keadilan, dan tidak boleh merusak. Dalam Islam konsepnya adalah homo Islamicus, yaitu individu yang mencari keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Efisiensi memang dibolehkan, namun tidak boleh kikir atau merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya ada perilaku yang dilarang dalam keuangan. Ada beberapa perilaku yang secara eksplisit dilarang karena melanggar etika. Yang pertama adalah penipuan. Salah satu salah timbang, manipulasi, rekayasa harga terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Tidak menepati janji atau kontrak dalam surat An-Nahl ayat
92 sampai 94. Selanjutnya pencurian dan korupsi terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya judi atau maisir terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya menimbun kekayaan dan tidak menunaikan kewajiban sosial terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Terakhir, mengambil harta orang lain melalui keputusan hukum tetapi tidak sesuai hak terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian riba sebagai pelanggaran etika keuangan. Riba merupakan salah satu pelanggaran etika keuangan terbesar. Inti dari larangan riba adalah karena ia mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Yang pertama tadi riba dilarang bertahap dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, surat Al-Imran ayat 130, dan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Terakhir itu yaitu tujuan Islam yaitu mencegah penindasan ekonomi dan menjaga keadilan. Yang selanjutnya nilai-nilai etika keuangan dalam Islam. Secara ringkas nilai etika keuangan dalam Islam yaitu ada pertama kebenaran dan keadilan. Keuntungan harus dicapai tanpa merusak pihak lain. Selanjutnya keseimbangan yaitu mengutamakan kebutuhan materi dan spiritual terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya amanah dan kepercayaan, transparansi, menepati janji. Kemudian kepedulian sosial yaitu sedekah, infak, zakat, membantu pihak yang lemah. Jadi nilai-nilai ini menjadi indikator praktik keuangan yang etis. Dan selanjutnya sebagai penutup dapat kita simpulkan yaitu etika bisnis dalam fungsi keuangan adalah sebuah keharusan agar aktivitas keuangan berjalan adil, bersih, dan berkah. Dan etika keuangan Islam menekankan pada keadilan, amanah, kejujuran, serta menghindari riba dan kecurangan. Di sini ada studi kasus manipulasi laporan keuangan itu dari PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI diduga tidak menerapkan transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan tahun 2005. Perusahaan mengumumkan memperoleh laba sebesar Rp 6,90 miliar. Padahal secara akuntansi sebenarnya
harus mencatat kerugian sekitar Rp 63 miliar. Penyebab utamanya adalah piutang pajak pihak ketiga yang selama 3 tahun tidak tertagih, namun tetap dicatat sebagai pendapatan. Kemudian perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai piutang tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan, sedangkan pihak lain menganggap tetap bisa dicatat sebagai pemasukan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan ini bukan kejadian satu kali, tetapi telah berlangsung selama beberapa tahun sehingga menimbulkan akumulasi masalah. Sumber referensi pemaparan ini berasal dari jurnal ilmiah karya Syafuddin Arif Marah Manunggal, MSI, tahun 2011 yang berjudul Etika Islam dalam Manajemen Keuangan yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Islam Stein Gunung Agung. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.